Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat. Salatu wassalamu ala sayyidis sadat, mamdul khairat wal barakat, masdarun nur wan nafahat, wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang insyaallah berlimpah sampai kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada kehadiran junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawakan Islam rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Para hadirin, banyak sudah nasihat yang kalian terima oleh para dewan guru asatid yang sebelumnya. Ini sudah hari ke 14. Rasa-rasanya tentang nasihat ataupun arahan ataupun irsyadat sudah cukup banyak kalian terima dari guru-guru kalian sebelumnya. Namun yang ingin saya ajarkan adalah bahwa kalian ini orang 200 ataupun 300 orang, masing-masing kalian di kantong kalian, ya nggak usah dilihat ya, dalam artian di telapak tangan kalian, di diri kalian memiliki sebuah privilege untuk mudah dalam memasuki surga. Mudah untuk memasuki surga. Kenapa? Ya karena kita penghafal Al-Quran. Kita hafal Al-Quran, kalian ibadah, sholat 5 waktu, tidak pernah tertinggal, ya, dengan penuh gerah mungkin ngantuk dan yang lainnya. Tapi tidak sekali kalian tidak menghadap ke masjid. Sekalinya kalian tidak menghadap ke masjid, kalian kena iqab, kalian kena mutajawiz oleh mudabil. Begini, ada sebuah kisah. Ini hadis riwayat masyhur sanad Ibnu Ahmad. Diceritakan bahwa suatu ketika ada seseorang dengan amal solehnya pas-pasan, tentu dengan kemungkaran, kezaliman yang pernah ia lakukan. Lalu ia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam akhir hayatnya. Lalu kata Allah, "Lihat wahai pemuda, di depan Anda, di hadapan Anda berapa kotak, berapa box dalam sebuah kesalahan yang kalian yang Anda lakukan." Pas dihitung ada 99 box besar yang bertumpuk tinggi yang mencatat serta mengandung arsip-arsip data-data kesalahan apa yang dilakukan olehnya di dunia. Terus kata Allah, apa kamu yakin bisa masuk surga dengan ini? Tidak, tentu tidak ya Allah, tentu tidak ya Rabb. Terus suatu ketika
Allah mendatangkan kembali kotak kecil di hadapannya, ya. Kotak kecil di hadapannya yang begitu cerah kelihatannya. Lalu, tapi kau punya ini. Ketika kamu tidak yakin kamu masuk surga karena banyaknya 99 box atau arsip data catatan kesalahan-kesalahanmu, tapi kamu punya kotak kecil yang mungkin kelihatannya cerah, apakah kamu masih tidak yakin untuk bisa kamu masuk surga? Tidak. Masa iya? Dari banyaknya kotak bisa kalah dengan kotak kecil. Lalu ditimbang oleh malaikat. Ternyata apa? Yang paling berat di antara keduanya adalah kotak kecil tersebut. Lalu pas dibuka kotaknya, ada lafaz la ilaha illallah. Malaikat yang menyaksikan itu kan, waduh, gimana nih? Masuk surga dong dia. Dari banyaknya kemungkaran, kezaliman yang ia lakukan, hanya kalah dengan kalimat, kalah dengan kotak yang berisi kalimat la ilaha illallah. Terus ada ini anekdot sedikit. Lalu ada malaikat yang provokatif. Emang lu ke malaikat, sesama malaikat, emang ente mau mengabaikan kalimat Allah, mengabaikan lafaz Allah yang ada di kotak itu? Ya nggak bisa lah, mana bisa. Terus gimana dong? Ya udah masuk surga berarti. Ya udah, hamba itu akhirnya masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah. Saya selalu suka mengikuti ngaji dan bercerita tentang dawuh Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan bahwa bila kalian dihadapkan dalam sakaratul maut, lebih baik kalian bilang la ilaha illallah atau hanya cukup Allah, Allah, Allah. Maka kalau kalian pernah ikut daurah atau bahkan kalian pernah ikut tarikat yang dilakukan oleh Syala, ada zikir yang dimana Allah, 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 Allah. Ya. Kenapa orang tasawuf selalu menanamkan kalimat Allah, Allah, Allah tanpa embel apapun? Jadi kalau kalian dihadapkan oleh sakaratul maut, ya semoga kita husnul khotimah semua, amin. Lalu kita doa, ya Allah mudah-mudahan masuk surga dengan akhir hayat saya begini dan yang lainnya. Lalu kita khawatir dengan apa yang kita perbuat di dunia, kesalahan-kesalahan kita, akhirnya kita, ya Allah dikabulin nggak ya doanya? Ya Allah, Allah dengar nggak sih doa kita? Kok selama hidup di dunia nggak pernah dikabulin, apalagi nanti nih saya mau ngadep dalam sakaratul maut, nanti dikabulin nggak? Akhirnya ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa benci, ada rasa takabur bahwa jangan-jangan doa kita nggak dikabulin. Tapi kalau kita tulus mengucap Allah, 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 Allah tanpa embel apapun, tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan dunia apapun, kenikmatan apapun, tulus hanya ingin menghadap Allah dalam akhir hayat kita, itu akan menjadi nilai plus nanti di akhirat nanti. Dan terakhir sebelum ke kalian, kalau kata Gus Baha, jadi ada tetangga bilang, Gus, kok Gus selalu bilang si itu baik, si itu soleh, si itu baik hatinya, terus si itu orang baik nggak jahat gitu. Padahal kan setiap subuh nggak pernah jamaah, tahajud malah ngeronda, gitu. Yang lain tahajud harusnya dia malah ngeronda, gitu. Terus ke masjid nggak pernah sholat nggak pernah ke masjid jamaah. Terus kata Gus Baha apa? Ketika dia meninggalkan jamaah dengan cara tidur, ya kita lihat dengan tidur dia, walaupun dia meninggalkan jamaah, tapi dia juga ninggalin dugem, ninggalin maksiat, ninggalin kemungkaran. Lebih baik mana dibanding kalian dia tidur atau dia pergi munkar atau zolim? Lebih baik mana dia tahajud? Lebih baik mana dia ngeronda atau dia nyolong, dia nyuri malam-malam? Ngeronda. Dari banyaknya amalan mubah yang dilakukan, ada kemaksiatan yang ditinggalkan. Tapi kan lebih baik tahajud, lebih baik kebaikan. Iya.
bagi mereka yang mampu. Tapi kalau yang nggak mampu, cukup kalian ngeronda, cukup kalian tidur, cukup kalian melakukan sebuah hal yang mudah, yang mubah, agar di dalamnya bisa meninggalkan sebuah kemaksiatan. Maka rasa-rasanya kalau ngelihat dai ataupun ceramah lalu memberatkan sebuah agama Islam bahwa harus begini-begini, saya simpel aja. Banyak kebaikan-kebaikan yang tentunya mubah bisa menghalangi kita untuk bisa melakukan maksiat. Apalagi kalian. Makanya dibilang, di kantong kalian tuh privilege semua. Di tangan kalian tuh privilege. Jangankan kita orang awam yang tidak menghafal Quran, hanya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat lalu masuk surga, apalagi kalian. Setiap hari kalian tadarus Quran, setiap kali kalian hafalan Al-Quran, setiap bulannya kalian 1 kali hatam atau bahkan 2 kali hatam, setiap harinya 1 kali halaman kalian setoran. Berapa banyak huruf yang kalian baca? Terus masih ngeluh capek, masih ngeluh lelah dan yang lainnya. Gitu. Jadi nggak ada istilah yang bisa kalian manfaatin dari privilege yang kalian peroleh. Dari banyaknya ribuan jutaan bahkan manusia di Indonesia, kalian terpilih menjadi orang yang memiliki privilege nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaat atau bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan-kebaikan kalian yang kalian lakukan. Mubah aja bisa dilihat sebagai kebaikan untuk meninggalkan sebuah kemaksiatan, apalagi sebuah kebaikan itu sangat bisa dilihat menjadi sebuah kemudahan bagi kalian kita semua masuk surga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal. Mungkin saya tutup dengan satu cerita lagi. Jadi ada Pak Guru yang agak nyeleneh, ini sedikit nyeleneh. Terus ada orang tua nanya, Pak, boleh gak kita buka ngebocorin ujian nasional, dokumen rahasia negara, boleh gak? Terus ini agak nyeleneh Pak Gurunya, terus kata dia, boleh saja. Loh, kok boleh? Iya, toh juga kita ujian di kuburan saja sudah dibocorkan oleh para kiai, nggak apa-apa. Ya masa ya cuman UN negara doang nggak boleh gitu. Orang di kuburan kita ujian udah dibocorin, pertanyaan-pertanyaannya apa aja, masa UN nggak boleh? Nah ini tentu anekdot yang salah ya, bercandaan yang salah. Tapi ya itu mudahnya Allah untuk memberi jalan kita untuk masuk surganya. Pertanyaan-pertanyaannya saja kita sudah dibocorkan dari sekarang. Masa iya kita nggak masuk surga kan gitu? Aneh kan? Apalagi kita bagi para penghafal Al-Quran. Jadi Islam itu indah, Islam itu mudah. Jadi jangan berbicara tentang Allahu yu'adzibahum azaban syadida, tapi ingat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Jadi kita belajar sama-sama, usikum wa ya nafsi bittaqullah. Kita belajar untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.